Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa bertahan ya Bapak Ibu siang hari ini? Insya Allah siap. Begitu ya, karena menurut ilmu kedokteran, kalau setelah makan itu aliran darah itu turun katanya begitu. Dengan demikian kelopak mata pun rasanya Mulai ingin ikut melambai turun tidur. begitu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang agak ngantuk, itu menurut ilmu kedokteran manusiawi. Ya, jadi tidak usah merasa nggak enak Salah. atau bagaimana. Ya biasanya paling ler begitu 1 menit nanti bangun lagi. Jadi bisa mengikuti sesi siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan sesi yang tadi pagi, yang hari ini kita akan bersama-sama membahas ya mengenai penyusunan program KKN. Nah, ini sebetulnya yang mengapa sering kami itu di lapangan dikatakan sebagai kok KKN UGM beda ya, kok hasilnya bisa nampak secara nyata. Nah, itu karena kita menyusun program itu berdasarkan kondisi yang ada di lapangan, permasalahan, potensi, keinginan masyarakat, lalu dukungan, ya baik itu dukungan sumber daya manusia, pendanaan, kemudian juga dukungan dari masyarakat itu sendiri, sehingga kalau kita berangkat ke lapangan untuk ber-KKN itu sebetulnya bukan kita punya program lalu kita terapkan, tapi dibalik mereka itu sebetulnya butuh apa. Nah, yang kita tulis dalam proposal ini pun sudah merupakan analisis terhadap faktor-faktor yang tadi saya sampaikan. Nah, namun demikian memang di minggu pertama itu lalu yang pertanyaan Bu Yulaikha tadi, pada minggu pertama diterjunkan itu dicocokkan di lapangannya seperti apa begitu. Sehingga kita tidak hit and run. Kalau hit and run itu 5 tahun pun kita nggak akan nampak. Jadi kalau Bu Nana ditanya Pak Rektor, dana sekian miliar misalnya selama 5 tahun itu hasilnya apa? Bu Nana akan sangat kebingungan untuk menjawab. Tapi dengan kita mengawal secara sustain, ada sustainability-nya, hasilnya akan nampak, kemudian ada evaluasi dampak, maka Ibu dengan mudah akan dapat menyampaikan. Seperti ini loh Pak. Ya, contoh ya yang paling fenomenal itu Umbul Ponggok. Di timur kota Yogyakarta itu ada namanya kota Klaten. Umbul Ponggok itu punya sumber daya air, mata air. Nah, sumber dayanya itu mata air. Sumber daya air ya, di situ ada mata air yang alami, yang waktu itu masyarakat memandang, ini biasa, ada mata air, ya biasa Bu, di mana-mana ada mata air. Tapi begitu mahasiswa KKN masuk, ya kemudian membaca peluang bahwa itu bisa dikembangkan menjadi wisata, kemudian ada aktivitas pemotretan di dalam kolam, ya sehingga Bapak Ibu naik Vespa tapi di dalam kolam, jadi bareng dengan ikan begitu. Nah ini sekali potret itu ongkosnya per orang 150.000. Coba lebih mahal dari foto dengan onta di Arab Saudi. Dengan onta di Arab Saudi kan 100.000 kalau kita rupiahkan ya. Ini 150.000. Tapi ya pengunjung yang datang itu saya pernah hari Minggu itu kami punya KKN di sebelahnya, saya nggak dapat lokasi untuk parkir. Bus itu jumlahnya sedemikian banyak yang datang puluhan, ya sekarang penghasilannya itu sudah setahun itu lebih dari 10 miliar. Itu dikelola dengan BUMDes. Nah, jadi Bapak Ibu, memang bagaimana kita mengemas program. Kemarin Bu Nana telepon ke saya itu bahwa bagaimana mengemas program itu menjadi kunci. Dan mahasiswa ini tidak mungkin kita lepas tanpa kita dampingi. Jadi karya KKN ini merupakan karya bersama antara mahasiswa dengan dosen, dalam hal ini adalah DPL.
Kalau mahasiswa dilepas nanti bisa lari ke sana kemari, tapi DPL itu bisa mengarahkan. Ya, seperti Bapak Ibu bermain layang-layang itu. Kalau mahasiswa akan berkarya bagus, benangnya Ibu kendorkan. Ya, begitu dia agak belok, Ibu tarik benangnya. Ya, Bapak tarik benangnya supaya dia tidak kemana-mana. Nah, seperti apa sebetulnya pengemasan program ini supaya dapat memberikan hasil yang sangat signifikan di lapangan? Mari sama-sama kita cermati. Saya sudah siapkan tayangan berikut ini. Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen. Suaranya putus-putus ya. Ya, apakah mohon maaf apakah tayangannya terlihat dengan baik? Terlihat, Bu. Terlihat, alhamdulillah. Ya. Ini saya beri judul penyusunan program KKN. Jadi tadi pagi sudah saya sampaikan bahwa alur penyusunan program KKN dalam masa KKN itu setelah diterjunkan itu wujudnya seperti ini. Jadi penerjunan yang tadi saya sampaikan, kalau perlu yang ngundang menteri, ya apalagi sekarang ini daring kan lebih enak, mau ngundang menteri yang mana saja kan bisa secara daring kalau untuk penerjunannya. Ya, kemudian setelah itu apabila luring, minggu pertama mahasiswa kita terjunkan, dia harus melakukan observasi, perkenalan dengan warga, dengan Karang Taruna, dengan ibu-ibu PKK, ya, kemudian menanyakan permasalahan, potensi, keinginan dan lain sebagainya. Itu pada masa observasi ini waktunya 1 minggu, 7 hari. Setelah 7 hari, ya kemudian mahasiswa menyusun LRK, laporan rencana kegiatan, ditandatangani DPL, dipresentasikan di depan Pak Camat, ya supaya Pak Camatnya ikut mengawal. Ya, kemudian selanjutnya di sini ya kemudian dituliskan di borang, ya ada borang yang harus diisi mahasiswa yang ditempel di tembok itu kalau luring ini. Kemudian setelah itu pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama minggu kedua sampai dengan minggu ke-6. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. 5 minggu, 1 bulan lebih untuk melaksanakan program di lapangan dan itu biasanya cukup. Artinya mahasiswa menyusun rancangan dan bisa mewujudkan rancangan itu dalam bentuk kegiatan program. Nah, kalau sudah dilaksanakan, lalu di dalam borang itu dituliskan di kolom P, artinya sudah pelaksanaan. Kemudian setelah selesai di minggu ke-7, mahasiswa menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. Ini juga ditandatangani DPL dan Camat, lalu mahasiswa mengikuti responsi, dan setelah itu tinggal menunggu penarikan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam menyusun program ini kita tidak bisa terlepas dari penggolongan atau pengklasifikasian mahasiswa berdasarkan asal fakultas menjadi 4 klaster. Nah, ini tentu saja tidak semua perguruan tinggi harus membagi menjadi 4 klaster. Ada juga yang hanya bisa dibagi menjadi 2 klaster, tidak masalah. Karena untuk bisa disebut interdisipliner, itu menggabungkan minimal 2 klaster. Jadi 2 klaster itu sudah interdisipliner. Kalau bisa 3 klaster, alhamdulillah. 4 klaster lebih baik lagi. Nah, ini memang untungnya UGM itu punya 18 fakultas, 1 sekolah vokasi, dan 1 sekolah pasca sarjana. Jadi yang sekolah itu hanya 2, sekolah vokasi dan sekolah pasca sarjana. Yang lainnya itu tidak sekolah itu, yang 18, karena dia disebut fakultas, ya. Yang sekolah hanya sekolah vokasi dan sekolah pasca sarjana. Nah, kemudian fakultas-fakultas dan 1 sekolah vokasi, karena yang pasca sarjana ini belum KKN, kami sedang merancang untuk KKN bagi S2, Bu. Tapi belum kita launching. Rencananya dulu tahun 2020 hanya ada pandemi COVID sehingga kita masih
menunda ini, mudah-mudahan 2021 kami akan menawarkan KKN untuk mahasiswa S2, S3. Namanya program eksklusif, pengabdian pada masyarakat eksklusif begitu. Jadi mereka mengabdi dengan gaya mereka sendiri gitu. Nanti sedang kita rancang desainnya ini. Nah, untuk pengklasteran ini, klasternya yang pertama klaster Saintek. Ini dari Fakultas Teknik, MIPA, Biologi, Geografi, dan Sekolah Vokasi Teknik. Lalu agro, tadi pagi sudah saya sampaikan, ada pertanian, peternakan, kedokteran hewan, kehutanan, dan TP, teknologi pertanian. Lalu kesehatan, ini dari farmasi, FKKMK, lalu kedokteran gigi, dan sekolah vokasi kebidanan. Lalu sosial humaniora, ini dari ISIPOL, ilmu budaya, FEB, tadi Bu Ida ya dari FEB ya, kemudian hukum, psikologi, dan filsafat. Nah ini di tengahnya ini kalau keempat-empatnya itu bisa bekerja sama, itu interdisipliner penuh, kalau tidak 3 juga boleh, minimal 2 juga tidak masalah. Nah, di tempat kami ada pembagian program KKN seperti ini, tapi Bapak Ibu tidak harus mengikuti. Kalau di tempat kami ada program KKN itu selama 7 minggu, totalnya 288 jam, 288 jam, terbagi menjadi 70% program pokok, 30% program bantu. Nah, pokok ini ada pokok tema, lalu ada pokok non-tema. Bantu juga ada bantu tema dan bantu non-tema. Nah, dengan demikian, mau kegiatan yang manapun itu dapat kita hitung jamnya kalau itu bisa masuk dalam nomenklatur yang tadi saya sebutkan. Bahkan ini yang nomor 4, kegiatan bantu non-tema. Misalnya apa? Bantu non-tema itu kegiatan sosial kemasyarakatan. Datang ke tempat kondangan, kondangan itu orang nikahan. Ya kalau mahasiswa KKN diundang, ini masuk jamnya dihitung di sini. Kegiatan bantu non-tema. Nah, kalau kegiatan pokok tema itu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa KKN sesuai dengan tema. Ya, tadi saya sampaikan ya bahwa DPL bersama mahasiswa menyusun proposal itu ada temanya, ada judulnya. Jadi kalau temanya misalnya mengenai pemulihan pandemi COVID, nah maka kegiatan pokok temanya mahasiswa ya misalnya penyuluhan tentang penggunaan vaksin. Nah, itu masuk pokok tema. Pemulihan pandemi COVID itu sangat luas. Pemulihan ekonomi juga termasuk di dalamnya. Ya, jadi misalnya membantu mengawal masyarakat untuk lebih dapat memasarkan produknya. Nah, itu berarti termasuk di sini. Dia akan pulih nanti dari masa pandemi itu seperti apa. Ya, sebagai contoh kalau dulu misalnya penjahitnya itu di desa itu menjahit baju. Begitu pandemi COVID, mana ada orang menjahitkan baju. Saya lebaran tahun lalu juga nggak punya baju baru. Anak saya minta pun saya jawab, prihatin. Karena orang lain saja ada yang ini untuk makan saja tidak ada. Mosok kita pakai baju baru saja begitu. Sehingga ya serumah sepakat tidak ada pembelian baju. Sehingga penjahit-penjahit menjadi kekurangan pekerjaan. Lalu oleh mahasiswa dialihkan. Sekarang Bapak Ibu penjahit diminta untuk menjahit masker. Nah, ini kan jadi menghidupkan profesi menjahitnya dengan menjahit baju diganti menjahit masker, misalnya seperti itu. Ya, ini mahasiswa yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas kegiatannya, baik secara ilmiah maupun operasional. Bagaimana dengan pokok non-tema? Nah, ini kegiatan pokok di luar tema yang dilaksanakan sesuai dengan klaster dan dari mahasiswa yang melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, misalnya temanya pemulihan pandemi COVID,
tapi dia punya program di luar itu, tapi sesuai dengan bidangnya. Misalnya dia pengenalan desa app mahasiswa dari Fakultas Pertanian. Nah, padahal temanya kan bukan desa app, tidak memerlukan desa app. Maka programnya dia ini termasuk kegiatan pokok non tema. Lalu yang berikutnya yaitu kegiatan bantu. Mengapa kegiatan kita harus menilai? Ada parameter yang kita nilai yaitu kerjasama. Nah, kerjasama ini akan dapat terwujud bila mahasiswa itu saling membantu. Untuk itu pada saat dia membantu, itu tetap kita hitung jam kerjanya. Jadi di sini bersifat membantu peserta KKN lain dalam satu unit atau subunit secara operasional. Ya, tetapi secara ilmiah tidak terkait dalam pola kerja interdisipliner. Ya, ini pokoknya membantu temannya ini yang nomor 3. Yang nomor 4 itu lebih ke arah bermasyarakat. Ya. Misalnya diundang, saya tidak tahu di Ternate ada enggak ya, diundang kenduri tetangga misalnya. Diundang kenduri. Ada kenduri ya, Ibu? Ada. Mahasiswa KKN kan kadang diundang kenduri ya. Tidak ya, diundang kenduri, dia datang. Nah, ini termasuk di sini ya, bantu non tema itu. Sehingga mahasiswa di desa itu membantu temannya dihitung jamnya, bermasyarakat dihitung jamnya, melaksanakan programnya sesuai tema dihitung jamnya, melaksanakan programnya yang tidak sesuai dengan temanya juga dihitung jamnya, tapi ada batasan-batasan. Misalnya untuk program pokok itu kita minta mereka membuat 5 program pokok. Dan dari 5 program pokok per mahasiswa, salah satunya harus interdisipliner. Ini yang di bawah ini. Minimal satu kegiatan diantaranya bersifat interdisipliner dan minimal kegiatan diantaranya adalah pokok tema. Ya, minimal satu kegiatan diantaranya adalah pokok tema, salah satunya harus ada interdisipliner. Nah, karena apa? Karena dengan interdisipliner ini dia menjadi tahu bahwa untuk memecahkan masalah di lapangan itu tidak cukup hanya dengan ilmunya sendiri. Dia butuh ilmunya orang lain ini. Nah, nanti saya contohkan ya program-program interdisipliner. Nah, kemudian yang pokok tema itu 140 jam, yang pokok non tema itu 60 jam. Sehingga totalnya ini untuk program pokok itu ada 200 jam. Gambaran interdisipliner ini sekali lagi bisa diwujudkan seperti ini. Ya, jadi misalnya ini yang Saintek ketemu dengan Kesmas itu di sini. Ya, contohnya misalnya kalau programnya itu orang kedokteran butuh alat yang dapat dibuat oleh teman-teman dari teknik. Nah, maka di sini dia ketemu antara kedokteran dengan teman teknik. Lalu di sini antara kedokteran dengan sosial. Ya ini, misalnya teman kedokteran akan melakukan pertemuan dengan warga untuk sosialisasi vaksin. Karena tidak semua orang itu tahu vaksin itu apa. Kemudian tidak semua orang itu berani untuk disuntik vaksin. Mungkin ada yang takut. Nah, untuk itu mahasiswa kedokteran meminta teman sosial humaniora ini untuk menyusun program yang terkait dengan sosiali pandemi COVID, maka teman yang soshum itu akan menyusun program dalam rangka menggalang animo masyarakat untuk datang dalam penyuluhan pandemi COVID. Maka kedua program ini, yang satu mau penyuluhan, yang hijau, yang pink ini harus mengumpulkan warga. Ya, ini berdua ini menjadi program interdisipliner. Demikian pula yang soshum dengan agro. Ya, misalnya teman agro akan memperkenalkan vertikultur, pertanian vertikal. Ya, kemudian yang soshum ini
diminta untuk membuat program yang mendukung pertanian vertikal. Nah, dia harus mengajak warga masyarakat untuk hadir dalam pembuatan pertanian vertikal. Maka dalam menggalang massa, ini yang pink, ini punya program menggalang massa, yang kuning punya program vertikultur. Demikian pula yang kuning dengan biru, ini misalnya yang kuning vertikultur, yang teman Saintek punya program membuat dari pralon-pralon itu dengan kekuatan berapa supaya kalau itu diberi tanah, diberi media, diberi pupuk, diberi irigasi, itu alat untuk vertikulturnya itu tidak roboh. Nah, ini yang tahu kan teman Saintek. Nah, Agro membuat penanamannya, Saintek membuat alat untuk vertikulturnya. Ini contoh program interdisipliner itu seperti ini. Kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan, ini mengulang dari pada saat observasi itu mahasiswa melakukan identifikasi permasalahan dan potensi. Setelah itu mahasiswa akan menentukan prioritas dengan berdiskusi dengan DPL-nya. Nah, di sini prioritas pemilihan permasalahan dan prioritas rencana kegiatan. Lalu itu dituangkan dalam laporan. Saya lanjutkan. Lalu apa yang pertama kali harus dilakukan? Yang pertama kali adalah lakukan identifikasi permasalahan saat melakukan observasi lapangan. Nah, di sini seluruh permasalahan yang telah ditemukan mahasiswa sesuai dengan bidangnya masing-masing selama sosialisasi maupun observasi dituliskan dalam lembar rekapitulasi yang telah dipersiapkan. Nah, ini mengawali dari observasi, ya. Di sini menemukan permasalahan. Kemudian apabila mahasiswa dari disiplin bidang tertentu menemukan masalah untuk disiplin orang lain, maka dia dapat merekomendasikan kepada temannya dari bidang yang sesuai dalam satu subunit atau unit yang sama. Jadi ini sama, seperti kalau kita browsing jurnal misalnya, kita nemu sesuatu yang mungkin berguna untuk teman yang lain, ya, itu lanjutkan saja, simpan, berikan ke teman. Nah, itu akan menjadi kebahagiaan bagi temannya. Oleh karena itu, mahasiswa juga kita ajarkan, kalau kalian menemukan di sini, ya, yang masalah yang bukan disiplin saudara, artinya saudara mahasiswa itu, tapi disiplin temanmu, kepada mahasiswa kita sampaikan seperti itu, maka informasikan ke temannya. Itu loh, di sana itu ada hal yang dapat kamu garap misalnya. Ya, jadi di sini sudah mulai mereka sebagai tim yang solid ya, saling bantu, saling berbagi info begitu. Lalu permasalahan yang telah ditemukan dituliskan dalam tabel identifikasi permasalahan, dirinci menurut lokasi ditemukannya masalah dan narasumbernya. Bisa saja satu narasumber atau lebih, karena biasanya pada saat observasi itu mahasiswa mengajak Pak Kades, tapi kadang juga Karang Taruna ada yang ikut ya, atau sekdesnya begitu. Nah, selanjutnya tabelnya itu wujudnya seperti ini. Tabel identifikasi permasalahan. Sebagai contoh di sini, jalan kampung rusak bila hujan sulit dilewati di dusun 1. Ya, nanti sumbernya itu bisa dari mana sumber informasinya itu? Apakah dari perangkat desa? Maka P. Kalau B, EM itu masyarakat. Kalau D dari dinas atau instansi terkait. Ya. Kemudian di sini yang kedua, belum ada jembatan penghubung dari dusun 5 dan dusun 3. Ya, lokasi di dusun 5. Sumbernya dari M, masyarakat. Ya. Oleh karena itu mahasiswa itu kalau baru datang, jangan banyak tinggal di dalam kamarnya. Tapi mahasiswa KKN pada saat datang langsung berkenalan dengan tetangga, berkenalan dengan Karang Taruna begitu, supaya memperoleh informasi. Ya, misalnya ini, oh sana ada jembatan, Mbak, tapi sana
sebetulnya kita perlu jembatan, Mbak, tapi belum ada. Nah, jalan ke sana rusak, Mbak. Ini bisa disampaikan oleh warga ataupun oleh perangkat desa. Kita catat semuanya. Yes, termasuk jalan desa waktu malam gelap. Nah, ini infonya dari mana? Masyarakat ya. Jaringan irigasi rusak ya dan lain sebagainya ya diurutkan ini dan seterusnya. Misalnya ini nomor 17 pengambilan air minum jauh dari pemukiman misalnya. Nah, ini sehingga menyulitkan. Lanjut. Nah, yang kedua, jadi yang pertama tadi mencatat seluruh permasalahan, lalu yang kedua, lakukan pemilihan prioritas permasalahan. Nah, setelah permasalahan teridentifikasi, mahasiswa memilih diprioritaskan minimal 5 untuk dijadikan program selama masa KKN. Ya, penentuan skala prioritas program didasarkan atas urgensi keterjangkauan sesuai dengan analisis yang ada di kuat. Atau kalau Bapak Ibu terbiasa menggunakan SWOT analysis juga boleh dipersilahkan. Kalau kuat itu di sini mempertimbangkan kesempatan, uang, waktu, alat, tenaga. Ya, kalau paling mudah ya semuanya diberi skor 1 sampai 5 nanti dia berapa nilainya. Nanti yang paling urgen itulah yang dipilih ya. Nah, kemudian di sini buatlah tabel 2. Misalnya yang nomor 1 tadi, jaringan irigasi dusun 3. Alasan pemilihan berdasarkan kuat memungkinkan untuk diangkat sebagai program KKN, ada dukungan masyarakat, perangkat desa dan dinas sangat besar dan penyelesaian program ini sangat vital untuk meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan petani. Ya, misalnya seperti itu. Analisisnya dari kesempatan, uang, waktu, alat dan tenaga. Itu contoh saja. Lalu kita lanjutkan yang ketiga yaitu jadi setelah tadi permasalahan, yang kedua analisis kuat untuk memilih mana yang prioritas, karena mahasiswa di lapangan itu bisa ketemu dengan banyak sekali permasalahan ya. Kalau itu semuanya harus diambil tidak mungkin karena waktunya hanya 50 hari. Ya, sehingga cukup mengambil yang prioritas saja yaitu 5 yang menjadi milik teman yang lain diberikan ke temannya. Lalu yang ketiga, menyusun tabel rencana kegiatan. Nah, di sini rencana kegiatan KKN yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada permasalahan yang telah dipilih, dituliskan dalam sebuah tabel. Dan rencana program ini khusus untuk program pokok, yaitu yang sesuai dengan bidangnya, dan program pokok tambahan, yaitu apabila tidak sesuai dengan bidangnya. Jadi program pokok itu ada yang sesuai dengan bidangnya, ada yang tidak sesuai dengan bidangnya. Kalau program bantu tidak perlu dituliskan di dalam tabel pemilihan program ini. Ya, contoh yang tidak sesuai dengan bidangnya itu misalnya begini. Saya mahasiswa kehutanan, tapi saya pintar menjahit atau saya pintar memasak. Nah, itu kan tidak sesuai dengan bidangnya karena bidang saya agro. Harusnya saya itu bercocok tanam atau membangun hutan ya, menambah intensifikasi pekarangan dengan tanaman obat ataupun dengan tanaman buah-buahan. Nah, itu agro ini. Nah, ini sekarang tabel 3 ya. Ini kita isikan nomor sektor, nama kegiatan, bahan yang diperlukan, volume fisik dan volume waktu, lalu sumber dananya dari mana? Apakah swadaya ya atau dari mahasiswa atau dari lain-lain atau ada bantuan dari stakeholders, itu silakan dituliskan nominalnya berapa kalau sudah diketahui. Nah, Bapak Ibu, yang keempat barulah menyusun laporan rencana kegiatan dan mendiskusikannya dengan DPL serta pemangku wilayah, misalnya dalam hal ini Pak Camat, ya Pak Kades dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih jelasnya berikut ini saya akan menayangkan yang ditulis oleh Bapak Dr. Saputra. Ini beliau DPL dari Fakultas Teknik yang memilih lokasi di Lombok Tengah, NTB,
tentang pemberdayaan masyarakat komunitas sadar wisata dengan penyiapan penunjang wisata di Desa Kute dan Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB. Tadi pagi saya sudah izin beliau untuk meminjam ini untuk tayangannya, ya. Ini lokasi di sini, kemudian sebelahnya ini Mertak, itu yang akan dikembangkan. Nah, kemudian di wilayah itu ada yang disebut dengan Mandalika, ini ya. Ini merupakan kawasan ekonomi khusus, KEK ya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014, dan lokasi yang dipilih ini merupakan lokasi yang strategis antara Bali dan NTT, memiliki segudang potensi wisata alam seperti Taman Wisata Alam Gunung Tunak dan Tanjung Tampa, dan di situ terdapat sirkuit MotoGP ya. Dan warga masyarakat itu merupakan warga yang ramah dan kaya akan budaya. Ini mirip loh dengan Ternate ya. Waktu saya ke sana itu masyarakatnya itu ramah ya. Terutama pada saat kita mau menyeberang itu ya, naik kapal itu, saya diajak Bu Nana naik kapal dari Ternate ke Tidore, melihat pulau Maitara. yang ada di Uang Seribu itu. Maitara. Nah itu, semua orang ingin berfoto di depan pulau yang ada di Uang Rp1.000 yang lama, yang biru itu. Ya itu sangat terkesan kami. Menyeberang itu masyarakatnya sangat ingin menolong begitu, karena kita kan bukan orang yang sering naik perahu, jadi canggung sekali kan untuk menginjakkan kaki itu mereka sangat ingin untuk membantu, itu sangat luar biasa. Itu tahu kalau tamunya itu enggak terbiasa ya, jadi mereka itu sangat ramah dan kaya akan budaya ya. Buktinya waktu kami ke Raja Tidore itu, ke keratonnya itu, kami juga harus menggunakan kain songketnya itu kan budayanya Tidore ya. Kami kemudian yang di peserta berapa ini banyak? yang data yang diperoleh tahun 2019 itu jumlah penduduk Desa Kuta itu hampir 10.000, Desa Mertak itu hampir 8.000. Lalu mayoritas mereka petani padi dan palawija yang di Kuta, yang di Mertak itu mayoritas peternak. Nah, ini dari mereka yang petani padi dan palawija dan peternak ya. Ini permasalahannya yang dihadapi di sana, yang pertama adalah ini ada relokasi untuk sirkuit, kemudian mereka tidak mengelola sampah, jadi permasalahan sampah, ya, kemudian permasalahan yang terkait dengan peternakan, ini biasanya mereka itu melepas liarkan hewan ternaknya. Nah, kemudian di sisi lain ini sehubungan dengan adanya COVID-19, murid-murid itu bosan belajar online, kemudian terjadi pernikahan dini. Wah, ini kan sangat mengagetkan ini, dan ini harus diatasi. Di sisi lain mereka punya potensi untuk pengembangan wisata alam. Nah, ini contoh info-info yang dapat mereka dapat DPL dan mahasiswa peroleh ya dari browsing-browsing. Ini contohnya dalam majalah Tempo dan lain sebagainya. Mereka bisa mencari info-info yang terkait dengan lokasi yang akan dijadikan KKN. Lalu di dalam proposalnya itu mereka menyusun program kerja. Ini program kerjanya antara lain di sini yang diangkat adalah pengelolaan sampah, ya, pengembangan sektor wisata dengan perancangan sistem homestay, lalu persiapan dan perancangan relokasi dan pemasaran desa Ngolang, kemudian persiapan desa wisata melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudian peningkatan ekonomi dan kualitas kesehatan masyarakat
melalui perencanaan jaringan air bersih dan pelestarian alam. Kemudian persiapan sektor pariwisata dengan tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di Mandalika serta sosialisasi vaksin ya, karena berikutnya ini akan diterapkan di Juli Agustus, KKN Juli Agustus ini. Nah, kemudian KKN kami juga meminta DPL untuk menggandengkan dengan SDGs yang ada 17. Oleh karena itu di sini dibuat tabel antara program, klaster yang dapat terlibat, rincian kegiatan per klaster, dan dia itu terkait dengan SDGs nomor berapa. Nah, ini contohnya di sini misalnya, kalau pengelolaan sampah, ini yang agro bisa programnya adalah pembuatan pupuk dari limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah peternakan. SDGs-nya di sini nomor 2, 3, kemudian 12, 13, ya. Lalu kalau Medika penyuluhan sampah ini kan akan menyebabkan lingkungannya kotor ini. Lalu yang Saintek perancangan tempat pembuangan sampah TPS misalnya ya. Dan instalasi alat pirolisis sampah. Ya, karena sebenarnya sampah itu bisa diubah menjadi pupuk, sampah juga bisa diubah menjadi energi ini. Nah, ini teman-teman Saintek itu tugasnya ke sana. Bagaimana dengan yang Soshum? Soshum pelatihan pengelolaan sampah di desa wisata ini. Nah, kemudian yang pengembangan sektor wisata di sini. Ini yang agro, pelatihan pembuatan hidroponik vertikultur dan tabulampot untuk membentuk sebuah homestay yang berkonsep green building. Medika, penyuluhan pemanfaatan tanaman obat keluarga dan penerapan swar medikasi bagi kesehatan masyarakat. Ya, ini mungkin semacam toga seperti itu, tanaman obat keluarga ya. Lalu yang Saintek, nah ini pembangunan rumah misalnya itu. Lalu yang berikutnya contoh yang lain peningkatan ekonomi dan kualitas kesehatan masyarakat melalui perencanaan jaringan air bersih dan pelestarian alam. Dan ini yang agro penampung air hujan pada ladang tada hujan. Ya, jadi air hujan itu ditangkap dengan pah itu pada dimanfaatkan di musim kemarau. Ini yang agro. Lalu yang Medika, penyuluhan terkait pentingnya konsumsi air bersih untuk menanggulangi diare. Ya, kalau airnya kotor, orang menjadi mudah sakit. Ya, kalau sakit yang di luar, air kotor untuk mandi gatal-gatal, air kotor diminum bisa diare. Gitu. Yang Saintek, perancangan jaringan air bersih, pemipaannya. Nah, yang Soshum, perumusan dan penerapan model wisata berbasis pelestarian alam. Ya, jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa dari satu program kerja itu setiap klaster dapat memunculkan atau merancang rincian program untuk masing-masing mahasiswa. Nah, ini kemudian di berikutnya ini ada persiapan desa wisata melalui peningkatan kualitas SDM, yang agro pemberdayaan kelompok wanita tani dan kids farm, yang Medika pelaksanaan olahraga rutin. Nah, ini supaya semua orang sehat dan imun ya untuk menunjang kesehatan masyarakat. Yang Saintek workshop dan penerapan K3, yang Soshum pelaksanaan pelatihan pelayanan prima bagi homestay sesuai dengan e-modul ini. Saya lanjutkan, masih ada beberapa tayangan lagi. Ini masih ada 2 program, yaitu persiapan sektor pariwisata dengan protokol COVID, ya. Kemudian satu lagi persiapan perancangan relokasi dan pemasaran desa. Nah, ini masing-masing klaster itu dapat memunculkan atau merancang programnya.
Ya, misalnya di sini kandang komunal, yang agro, yang medika, penyuluhan, pencegahan COVID, yang saintek, perencanaan, penerangan jalan, yang sosum, peningkatan kualitas SDM pariwisata. Dan yang terakhir ini ada pelatihan pemeliharaan ayam petelur untuk agro, medika penyuluhan kesehatan, saintek perancangan master plan relokasi Ngolang, kemudian sosum, pembuatan akun Instagram The Mandalika, dan pelatihan pengelolaan akun Instagram. Di sebelah kanan selalu disebutkan dia terkait SDGs. dengan SDGs yang SDGs. mana. Nah, SDGs itu ada 17, tetapi dalam unit ini mereka sudah mengaitkan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 dari 17 SDGs. Kan sudah cukup banyak ini SDGs yang terkait di dalamnya. Nah, untuk supaya programnya itu terkait dengan SDGs, ini kita masukkan di dalam tata cara pengusulan proposal. Jadi orang akan menuliskan SDGs-nya. Tapi kalau tidak kita minta, mungkin ada yang menulis, ada yang tidak begitu. Nah, ini kita tuliskan di sana. Ya. Nah, kemudian karena KKN ini bersifat sustain, jadi lanjutan dari tahun sebelumnya, ini pengusul Pak Asar sudah menuliskan hasil KKN online tahun 2020. Karena tahun 2020 kita full daring ya. Untuk yang periode 2 di lokasi ini full daring, sehingga yang dihasilkan antara lain adalah usulan master plan kawasan relokasi, kemudian panduan peningkatan kenyamanan wisatawan secara bersih dan sehat, lalu ada buku saku edukasi kesehatan. Selain itu hasil yang lain ada panduan pengelolaan sampah, ya, kemudian perencanaan jaringan pengolahan air limbah dan lain sebagainya. Ya, ini ada buku-buku panduan juga. Ini dihasilkan tahun sebelumnya. Sehingga yang tahun 2021 ini sesuai seperti tadi yang tabel saya tunjukkan. Nah, bagaimana dengan sustainability-nya? Ini keberlanjutannya. Ya, ini keberlanjutannya dapat ditunjukkan di sini. Misalnya untuk pengelolaan sampah, ini masyarakat mampu secara mandiri mengolah limbah rumah tangga, peternakan, dan pertanian untuk membuat pupuk kompos dan pupuk kandang, serta mampu mengelola sampah pada TPS yang dilengkapi dengan alat pirolisis sampah. Nah, ini kalau setiap rumah tangga dapat mengolah sampah, maka TPS tadi menjadi sangat berkurang bebannya. Apalagi seperti Ternate, Tidore, ini kan pulau-pulau yang menurut saya kalau ini tidak dikelola dengan sangat hati-hati, nah, nanti yang dihasilkan malah banyak sampah di laut, mana-mana. Di laut, sampah iya, di laut. Apalagi ada yang membuang ke laut. Itu waktu Sering. saya ke Pulau Seram, Bu, itu ada warga desa yang membuang sampah itu ke laut. Saya bilang, jangan, nanti lautnya tercemar, ikannya memakan limbah tidak bisa dimakan lagi, nanti kalian kehilangan bahan pangan gitu. Baru nyadar mereka. Lalu dibuatkan tempat untuk membuang sampah khusus ya di daratan sehingga tidak dibuang ke laut. Nah, ini dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri untuk yang sustainability, kemudian ini dilanjutkan dengan jadwalnya. Ini tadi saya sampaikan 7 minggu dengan blok-blok seperti ini hampir penuh birunya karena mahasiswa setiap hari bekerja. Ya, jadi mereka tidak ada waktu luang untuk berhandai-handai itu sebetulnya hampir tidak ada. Ya, kecuali mereka malam kerja sampai malam, lalu siang ingin jalan-jalan dulu, ya nggak apa-apa, boleh saja ya, karena per hari itu kan jam kerja efektifnya itu 5 sampai 6 jam. Gini. Sehingga di sini penuh. So, yang di arsir biru hampir penuh. Nah, ini contoh yang lain, ini di filenya Bu Nana belum ada karena saya belum izin. Yang ini karena saya belum izin. Kalau yang Pak Asar saya sudah izin. Tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini contoh lain, ini mengenai air minum
sistem penyediaan air baku untuk air minum pedesaan, SPAMDES. SPAMDES di Gunung Kidul. Gunung Kidul itu daerah kering, ya, sehingga masyarakat itu harus menampung air hujannya dengan PAH, ya, penampung air hujan. Di musim kemarau mereka bahkan harus membeli air, 1 tangki itu 100.000. Yang itu menurut mereka sangat berat untuk membeli air. Nah, dan di sini dibuatkan SPAMDES, ya. Ini merupakan target sektor sanitasi dan air minum sesuai dengan RPJMN dari 2019 sampai 2024, 5 tahun. Ini road to SDGs, ya. Lalu ke tahun 2030 ini Sustainable Development Goals-nya diharapkan sudah tercapai. Nah, kemudian ini lokasinya, Bu. Jadi sebelum ke lapangan itu mereka sudah browsing-browsing informasi sebanyak-banyaknya. Termasuk ini lokasinya itu di mana, ya. Kemudian petanya seperti apa, berapa luasnya, ada berapa RT. Ini 9 RW, 49 RT, luasnya 771 hektar, penduduknya 4.444. Ini menurut BPS Gunung Kidul tahun 2019. Nah, lalu ini tujuannya, ya, tujuan dari unit ini mengidentifikasi potensi sumber air, menyusun desain DED, ya, Detail Engineering Design, menginisiasi pembentukan organisasi SPAMDES, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan air bersih dan sanitasi, meningkatkan kualitas SDM melalui edukasi kepada seluruh elemen masyarakat, lalu meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Nah, kemudian manfaatnya memberi panduan, memudahkan masyarakat mendapatkan air bersih, meningkatkan ekonomi, kesehatan, kesadaran masyarakat tentang penggunaan air bersih, berperilaku hidup bersih dan sehat, lalu meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, dan akhirnya meningkatkan hasil pertanian dan juga pariwisata sehingga memajukan perekonomian masyarakat. Ini juga menunjukkan SDGs-nya. Ini SDGs 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15. SDGs itu paling tinggi angkanya 17, tapi ditambahkan sekarang katanya ada satu lagi 18. SDGs desa, ya, jadi 18. 18. Apa, Ya, sayang? tambah desa tapi masih kosong, ya, yang Gimana? desa. Iya. Ini masih kementerian juga masih memikirkan. Jauh sekali tuh, sayang. Nah, ini Yang dekat kelompok bandara. sasarannya ada warga desa, kelompok tani, Karang Taruna, PKK, kemudian yang sektor formal, murid-murid SD, madrasah ibtidaiyah, SMP, madrasah yang dekat bandara. sanawiyah, dan perangkat desa. Bandara. Lalu ini rencana program kerjanya, ya tadi Ibu Bapak, bahwa ada dari Saintek itu apa, kemudian Medika, Agro, Soshum. Di sini dicontohkan Saintek fokus untuk menangani permasalahan air. Medika memberikan sosialisasi kesehatan. Agro mengembangkan sektor pertanian. Soshum mengedukasi warga khususnya pembentukan organisasi SPAMDES, ya. Gitu. Nah, kemudian monitoring dapat dilakukan bersama-sama dengan tokoh masyarakat. Ya, saya kira ini akhir dari tayangan saya. Jadi intinya bahwa memang kita itu harus menyusun program yang sesuai, itu sesuai dengan potensi, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan permasalahan. Kemudian masyarakatnya juga harus ditanya mau enggak, gitu. Jadi jangan sampai kita sudah mau mengembangkan wisata di situ, tapi warga masyarakatnya, oh saya enggak mau, Mas, gitu. Nah, kalau enggak mau, mahasiswa KKN bisa enggak menjadi agent of change bagi mereka? Ini berat ini. Memang KKN itu sebetulnya tidak mudah, ya. Menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama antara DPL dengan mahasiswa. Menjadi menyenangkan, menjadi berhasil karena mahasiswa kita itu bervariasi. Bu Nana, di Unher ada berapa fakultas? Ada 8, Bu. Nah, 8 fakultas. Nah, 8 fakultas. Di mana mereka bisa bertemu untuk mengerjakan suatu proyek secara bersama-sama? Hanya di KKN. Hanya di KKN. Betul. Di UGM itu kami cari tidak ada kegiatan lain, program lain yang mempertemukan, ya,
Kalau yang di awal PPSMB kan belum kenal, masih baru. Jadi penerapan ilmunya itu tidak seperti kalau di KKN karena mereka incoming student yang baru masuk. Tapi kalau di KKN ini luar biasa karena ini juga penerapan ilmu yang diperoleh mahasiswa dari awal sampai akhir. Nah, program KKN ini akan lebih baik lagi bila ada pengawalan dari DPL untuk pengabdian, untuk penelitian, tridharmanya sekaligus di situ. Syukur-syukur ada pengawalan juga pendanaan dari mitra, misalnya dari Kementerian Desa, Pertamina, yang Astra dan yang lainnya yang mempunyai concern dengan KKN ini itu akan menghasilkan hal yang sangat luar biasa. Pertamina misalnya, Pertamina itu meskipun ini proposalnya sudah ada, meminta proposal lagi, ingin melihat detailnya seperti apa. Jadi proposal yang berkaya lagi, lalu setelah itu battle, dipilih lagi. Nah, karena mereka kan mengeluarkan dananya tidak sedikit, jadi mereka juga ingin tahu apakah nanti hasilnya itu dapat diperoleh dengan pengeluarkan dana sekian itu dalam bahasa Jawanya itu cocok atau tidak. Cocok itu imbas atau tidak antara yang dikeluarkan dengan yang diperoleh gitu. Jadi saya kira sampai di sini tayangannya saya kembalikan ke Pak Jeffrey. Silahkan kalau ada diskusi, Bapak. Kami lebih senang kalau ada diskusi untuk bisa, terutama kesulitannya apa begitu, sehingga mungkin saya bisa berbagi. Terima kasih Pak Jeffrey. Ya baik, terima kasih Ibu Ambar. Materinya, penyampaiannya tadi sangat jelas, sehingga barangkali pada saat ini bagi Bapak Ibu sekalian yang setelah mendengarkan pemaparan dari Bu Ambar, ada yang perlu didiskusikan atau perlu kita saling berbagi, dipersilakan. Nah ini sebelum saya ke penyampaian langsung, ini di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Ibu Roswita Abu. Izin bertanya ya, pengelompokan mahasiswa harus betul-betul sesuai dengan tema Kubermas. Berhubung Unair beragam fakultas yang nantinya semua bergabung, nah kadang sebagian tidak familiar dengan tema-tema yang diajukan. Misalnya ada tema tourism atau pariwisata, kadang-kadang juga di kelompok sendiri tidak ada mahasiswa pariwisata. Nah, barangkali ini mohon pencerahan dari Bu Ambar. Ya, baik. Jadi ini lokasinya akan yang pertama, berhubung Unair beragam fakultas, semua bergabung, kadang sebagian tidak familiar dengan tema-tema yang diajukan. Nah, ini kembali lagi Pak Bu, tema-tema yang diajukan itu yang Bapak Ibu familiar. Jadi jangan ngikutin yang tadi saya jelaskan. Yang saya jelaskan kan wisata tadi, sumber daya air, karena memang Pak Wahyu Wilopo itu dari teknik geologi, hidrologi, ya, makanya mengembangkan air. Yang Pak Asar ini dia dari teknik, tapi dia memang beberapa kali mengembangkan wisata. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mempunyai kemampuan di dalam pengembangan wisata, mahasiswanya juga tidak ada, ya jangan wisata, cari yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu akan mengembangkan wisata, juga diperbolehkan. Karena ini pengabdian. Pengabdian itu bebas kok. Kita itu mau mengabdikan diri untuk yang seperti apa itu boleh kok. Tapi kalau mahasiswanya kan kita arahkan tadi Bu, ada pokok tema, pokok non tema, yang sesuai dengan bidangnya, yang tidak sesuai, semuanya kita perbolehkan. Nah, kalau ini bagaimana kalau tidak piawai wisata, ya toh? Bisa berkonsultasi ke dosen lain. Gitu. Kalau di tempat kami biasa itu tanya-tanya, aku mau KKN di sana ya, tapi aku nggak paham. Oh ini saya kasih, misalnya saya kasih buku misalnya gitu. Atau ini saya punya pengalaman di tempat lain begitu. Biasanya itu kalau pas kita ada pembekalan DPL itu ada Bu, ada Gramedia atau mana itu jualan buku di situ. Jadi yang
tertarik dengan wisata, beli buku wisata. Jadi, kalau saya itu tertarik dengan bagaimana memberdayakan masyarakat dari sisi ilmu sosial, karena saya bukan ilmu sosial tuh, saya beli bukunya kayak gitu. Jadi metodologi sosial itu seperti apa begitu. Jadi boleh saja Bapak Ibu tidak ada dari wisata, Bapak Ibu ingin mengembangkan wisata, bisa membaca-baca dari sumber-sumber yang ada. Ini bisa dari sana. Ya, misalnya temanya tourism, kadang di kelompokku Bermas tidak ada mahasiswa pariwisata, padahal ada program studinya, Bu. Ada. Nah, Bu. kalau ada program studi ya, Bu, Bu Nana Ada bisa D3. plotting, Bu Nana bisa plotting D3, lokasi Bu. itu. Ya, D3, Bu. D3. D3 Bu. D3 wisata. Kalau Ibu punya D3, Bu Nana bisa plotting DPL-nya dari wisata. Begitu. Ya, jadi DPL-nya dari wisata. Ibu prioritaskan yang dari wisata. Misalnya ada 2 proposal, maka disampaikan, maaf ya karena ini temanya wisata, DPL-nya kami ambil yang D3 pariwisata. Yang Bapak yang tidak dari wisata bisa memilih tema yang lain begitu. Kan tidak harus rebutan. Banyak kok tema di lapangan itu sampai turah-turah, sampai sisa-sisa. Jadi nggak perlu. Wah sudah tak diambil temanku. Nggak perlu begitu. Apalagi memang Ternate itu saya tidak menemukan spot yang tidak indah di Ternate itu. Betul itu. Di mana-mana. Terima kasih. Untuk foto itu di mana sampai teman saya yang kerja di Ternate. Ini ada teman saya kuliah yang dia kerja di Ternate itu, dia hampir ya seminggu sekali itu mesti memposting. Misalnya langit yang biru itu saja jadi indah. Dia pulang kerja sore hari itu dia motret matahari akan terbenam itu juga semuanya komentar. Ih bagus banget itu. Jadi Ternate itu apa yang nggak bisa dijual? Artinya titik mana saja itu menurut saya bagus. Setuju. Iya, setuju. Belum lagi toko oleh-olehnya itu Nat Utenantata, ya apa? Tarano Ate. Ya. Wah, itu yang kacang dibikin gula-gula itu. Oh iya. Apa itu? Kenari itu. Wah, halua kenari. Halua kenari itu satu toples saya habis sendirian itu. Waduh. Karena di Jogja nggak ada itu. Ya mungkin Bapak Ibu hanya makan 1 butir ya. Saya kalau sampai di rumah itu 1 toples sendirian. Saking enaknya Bu. Enak sekali itu. Saking enaknya. Iya. Dan bapak-bapak kan biasanya tanya kita kan, Ibu beli apa? Beli ini. Langsung semua ikutan. Semua ikutan, ambil 3 toples, semua 3 toples. Yang kemarin ikut KKN kebangsaan itu Bu. Jadi tokonya kelarisan itu. Alhamdulillah. Ya, jadi itu oleh-olehnya juga banyak yang binaan Unhair. Jadi itu sudah mendukung wisata. Ya, kan Bu Nana cerita, ini binaan kami, Bu, ini binaan kami. Ya, sampai ke malam hari itu di KKN kebangsaan kita juga diberi minyak kayu putih fresh care itu ala Unhair juga. Unhair itu. Oh, saya masih simpan IBPE. Itu karena baunya IBPE. khas. Ya. IBPE, ya. Itu dari IBPE, Bu. Nah, salah satu dosen. Ya. IBPE, Iptek bagi produktivitas ekspor. Betul. Kebetulan memang khususnya ke Atsiri. Ya, terus minuman pala. Sirup pala. Iya, 6 rasa biasa itu. 6 varian. Kita capek-capek dari lapangan, minumnya pala. Itu kalau dari sisi potensi sumber daya itu pengenalan untuk makanan pendukung wisata itu tinggal mengelola saja, dan itu kalau nanti kebanjiran pengunjung itu Tarano Ate itu kurang itu segitu. Tarano Ate itu kurang itu. Iya. Itu kurang itu ya. Makanya kita terus membludak keluar membanjiri apa Bu? Yang jual batu-batu. Dekat masjid. Ya, dekat masjid. Nah, itu saya foto masjidnya, saya jadikan latar belakang saja, teman-teman saya nanya, Ambar kamu lagi di mana? Masjidnya bagus.
Ternate lah ya, saya bilang gitu. Pengen kan ke sini gitu. Belum lagi yang ibu-ibu foto di tepi laut itu yang Manukila. nah itu Landmark. Ya. Landmark. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini ada D3 wisata, nah ini yang diprioritaskan. Tapi kalau memang seseorang dosen DPL-nya itu tidak dari wisata tapi ingin sekali, boleh, nggak masalah. Itu tema apa saja silakan diambil. Tapi mesti sang DPL juga akan memunculkan yang sesuai dengan ilmunya, toh. Misalnya dia dari pertanian, maka dia akan membantu misalnya pertamanannya. Betul. Kalau dari teknik akan membantu sarana prasarananya untuk penataan taman dan lain sebagainya. Itu tetap muncul. Jadi brand seseorang itu, brand itu artinya major ilmunya itu, major keilmuannya tetap muncul, wisatanya nggak masalah. Syukur begini, DPL-nya tidak dari wisata, mahasiswanya ada yang dari wisata. Itu akan lebih baik. Ya, jadi nanti di anu saja proposal ini ada mahasiswa wisatanya, yang ini tidak, maka akan menang yang ada wisatanya. Mungkin nah, itu dijadikan sebagai rahasia umum sehingga semua orang kalau wah aku nggak ada mahasiswa wisata harus hunting, harus cari gitu. Kalau mau mengajukan proposalnya. Begitu Ibu. Jadi sebaiknya memang ada yang mendukung, kalaupun tidak Bapak Ibu tetap boleh mengajukan. Syukur ada mahasiswa dari sana. Tourism sedang gencar dicanangkan dan menjadi bagian dari SDGs sehingga bisa masuk juga ke tema Kubermas dan diintegrasikan ke Merdeka Belajar. Iya Bu, bisa Bu. Ke Merdeka Belajar nanti masuk di KKN lanjutan tadi. Begitu Bu Roswita. Terima kasih pertanyaannya, sangat bagus. Ya, terima kasih Bu Ambar. Mungkin nanti saya sambung lagi, menyambung dari Bu Ambar ya. Betul, terima kasih Bu Ambar untuk gambaran terkait teknis penyusunan program ya. Ini pasti Bapak Ibu yang peserta TOT ini baru terbuka semuanya. Nah ini yang sebenarnya saya inginkan. Kenapa? Karena merubah mindset dosen itu susah Ibu. Tapi ketika mereka menawarkan program itu sangat mudah. Tapi bagaimana mengintegrasi program tersebut ke dalam satu wadah KKN. Nah itu yang menjadi tantangan bagi DPR. Terkait dengan yang tadi dijelaskan Bu Ambar, mungkin saya tambahkan sedikit Bu, terkait dengan yang ditanyakan Bu Roswita. Kami sekarang Bu Ambar, kami untuk tahap untuk KKN kali ini, Kubermas kali ini, kami mengacu pada yang tadi disampaikan oleh Bu Ambar, ada 17 SDGs ya, ditambah 18 SDGs desa. Nah, kebetulan karena ini Pak Jeffrey ini ketua panitia untuk Kubermas kali ini. Nah, itu kita temanya waktunya. Kita temanya itu adalah desa membangun desa. Nah, membangun desa dengan kita memilih dari sekian dari 18 SDGs itu, 17 SDGs itu, kami merampingkan menjadi 4 program yang merujuk dari 18 SDGs dengan 8 tipologi desa sesuai yang disampaikan oleh Kemendesa. Nah, salah satunya itu adalah desa. Nah, Bu Roswita tanyakan tadi itu sebenarnya ada, insya Allah ada, itu di panduan Kubermas nanti. Kemudian itu juga nanti disinergikan juga dengan program implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang tadi ditanyakan Bu Ambar holistik ya oleh Pak Hasan Hamid, bagaimana apakah Kubermas diintegrasikan ke MBKM atau MBKM integrasi masuk Kubermas, itu bisa saja yang tadi disampaikan oleh Bu Ambar ya, menjadi artinya dalam satu semester itu mahasiswa itu bisa memenuhi 20 SKS sesuai dengan tuntutan dari MBKM, termasuk di dalamnya ketika mahasiswa ber-KKN. Nah, di Unhair sendiri Bu Ambar sekedar informasi Bu Ambar, alhamdulillah tadi apa disampaikan oleh Bu Ambar membuka wawasan saya juga.
bahwa kami menawarkan itu ada 4 program yang terkait dengan 8 tipologi desa merujuk pada 17 SDGs yang tadi disampaikan oleh Bu Ambar. Mungkin nanti setelah ini Pak Jeffrey ini tugasnya itu pedoman untuk Kubermasnya. Mungkin di lampirannya itu kan masih kurang, sehingga hasil dari TOT ini, output dari TOT ini paling tidak ada framework untuk DPL, sehingga mahasiswa itu dia menjadi terencana yang tadi Bu Ambar jelaskan, tema pokok dan di luar dari tema pokok program kerjanya. Nah, mengacu pada program yang kita tawarkan di tahun ini, Bu Ambar, ada 4 kami tawarkan, Bu. Desa Peduli Pendidikan, Desa Peduli Lingkungan, Desa Sadar Wisata dan Budaya, dan mitigasi bencana ya Pak Jeff ya, kalau tidak salah ya. Iya. Iya, ada 4. Jadi ada 4 tema itu yang Kubermas yang kami tawarkan merujuk dari 17 SDGs yang Bu Ambar sudah jelaskan. Dengan sendirinya framework yang tadi sudah disampaikan, contoh framework yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ambar, paling tidak itu menjadi gambaran bagi Bapak Ibu calon DPL maupun yang calon DPL yang akan menjadi DPL di Kubermas di tahun ini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan terkait pertanyaan Bu Roswita. Untuk mahasiswanya ya dengan sendirinya ya selama ini kita selalu mixkan. Tapi mixkan itu yang tadi saya bilang, saya mendapatkan wawasan bahwa klaster-klaster itu menjadi penting. Kenapa? Karena selama ini memang di Unkair kita membuat pengelompokan mahasiswa itu terbesarnya sama Bu Ambar 30 kalau dia regionnya besar. Betul, itu sama, mirip sama persis dengan di Unkair 30, bahkan ada yang terkecil, bahkan ada lagi yang terbesar 50, tapi kalau memang sudah regionnya sudah pada tingkat kecamatan, Bu. Sudah besar. Tapi untuk kelompok kecil itu 10 orang. Nah, dengan sendirinya ketika pengelompokan itu, maka ini menjadi clustering tadi itu juga akan menjadi bahan masukan ke kami, Bu Ambar. Terima kasih untuk dasar pengelompokan mahasiswa sehingga memudahkan dosen pembimbing lapangan ketika menyusun program bersama dengan mahasiswa. Mungkin itu yang saya tambahkan juga terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ambar. Terima kasih Bu Ambar. Ya, Bu Roswita juga ya, mudah-mudahan ya ininya tertambahkan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nana dan Bu Ambar yang sudah menanggapi pertanyaan dari Bu Roswita. Barangkali juga dari Bapak Ibu yang lain jika masih ada yang ingin berdiskusi, ingin menanggapi atau ingin bertanya, saya persilakan. Izin Pak Jeffrey, saya dengan Ibu Ida, Pak. Silakan Bu Ida dari FEB Unhair. Dari FEB Unhair. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Izin Ibu Ambar dan Ibu Ketua LPPM, menarik sekali dari paparan Bu Ambar, membuka wawasan saya juga. Memang kami di FEB, kebetulan saya di konsentrasi pemasaran, itu kita memang selama ini sedang menggali tentang marketing tourism. Nah, marketing tourism ini saya menarik juga tadi Ibu Ketua LPPM mengatakan ada satu program yang namanya Sadar Wisata. Ya memang kalau kita melihat bahwa satu daerah itu sukses karena kalau di Maluku Utara kita ada perikanan, pertanian, dan wisata. Nah, wisata itulah adalah sumber investasi yang mungkin menjadi luar biasa. Sehingga kalau tadi pendapat dari Bu Ambar atau yang disampaikan Bu Ambar adalah bahwa kita berintegrasi antar program studi. Menarik di sini kalau dari FEB mungkin kita bisa mengelola desa wisata, pemasaran desa. Terkait banyak produk-produk desa yang tidak terlihat positioning produknya. Produknya ini ke arah mana sih sebenarnya? Produknya sudah bagus tapi tidak mempunyai positioning yang jelas sehingga orang mengatakan ini produk dari mana nih, itu yang perlu memberikan edukasi. Dan untuk kalau saya bekerja sama dengan FKIP Bahasa Inggris atau misalnya dengan
sastra, mungkin memberikan edukasi masyarakat untuk anak-anak bisa dengan misalnya bagaimana melakukan say hello atau komunikasi bahasa Inggris dengan turis-turis. Karena biasanya turis datang ketika masyarakatnya tidak memahami bahasa Inggris, itu kan mereka bingung mau komunikasi dengan siapa. Nah, ini mungkin menjadi satu pengetahuan baru saya atau pemahaman saya, sehingga ini menjadi menarik program-program yang tadi salah satu contoh yang disampaikan oleh Bu Ambar terkait dengan desa wisata dan pemasaran desa. Hanya yang menjadi masalah Bu Ambar terkait di sini adalah terkadang motivasi. Motivasi mahasiswa, terkadang juga motivasi kami, sering ketika ada hambatan pada satu titik, misalnya tadi seperti yang Bu Ambar, ketika kita membuat program, memang kita sudah menyampaikan ke masyarakat bahwa kami akan menyelenggarakan program-program seperti ini. Namun terkadang dukungan dari masyarakat untuk kita melakukan hal tersebut, bagaimana trik yang Bu Ambar lakukan ketika kita merangkul masyarakat untuk bisa mendukung program-program yang kita sampaikan. Terkadang misalnya kepala desanya sudah oke, Bu, biasanya. Tapi kan kita butuh dukungan dari masyarakat. Nah, bagaimana kira-kira secara psikologi ketika kita menyentuh mereka untuk memahami bahwa program kita ini adalah untuk membantu mereka dalam misalnya pemasaran desa. Ini terkait juga ketika saya dengan Ibu Ketua LPPM juga sedang riset, itu kadang kita explore masyarakat itu agak sulit. Mereka cenderung pasif gitu. Nah, ini mungkin saya mohon saran dari Ibu, karena Ibu sudah sekian puluh tahun, mungkin bagaimana trik dan strategi yang harus kami lakukan sehingga program kami bisa berkelanjutan nantinya. Mungkin itu saja Bu Ambar, terima kasih. Makasih Bu Nana. Ya. Masih di mute Pak Jeffrey. Oh ya, mohon maaf Bu. Ya. Ya, jadi bisa langsung dijawab dari Bu Ambar. Ya. Biar enggak lupa ya. Silakan Pak. Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Juga terima kasih Bu Nana tadi sudah menambahkan penjelasannya. Dan ini ada pertanyaan dari Bu Ida dari FEB. Luar biasa ini ya, Ibu dari lulusan UGM ini ya Ibu ya. Memperkuat barisan Unhair ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida ini bersedia untuk di Unhair nih memperkuat barisannya Bu Nana ini. Jadi begini Bu, tadi kalau dari FEB itu bisa saja Bu di sini untuk memperkuat pemasaran dalam rangka mengembangkan wisata begitu. Jadi karena tema yang diangkat kan wisata, maka di sini pemasarannya itu untuk memperkuat wisata. Nah, oleh karena itu dalam hal pemasaran ini harus dilihat pembelinya itu kan bukan orang lokal. Jadi kita harus tahu orang luar itu inginnya yang seperti apa. Ya, contoh di Jogja itu ada kaos dulu namanya Gagadu. Ya toh? Nah, semua orang ingin beli kaos Gagadu. Sampai saya orang Jogja ya saya pengen beli. Wong orang dari sana-sana pakai kaos Gagadu. Saya nggak punya, saya beli kaos Gagadu itu. Nah itu. Kemudian dilalahnya Bu, itu penjualnya itu teman saya itu. Penjualnya itu teman-teman saya. Ya saya kenal dengan dia. Nah terus Gagadu kan sempat ditutup waktu itu. Karena apa? Banyak bukan ditutup tapi banyak ditiru begitu. Banyak ditiru terus dia ngeklaim yang meniru nanti akan diurus begitu. Nah, terus teman saya yang jualan kaos itu yang saya kenal itu dia sangat kreatif. Dia bilang gini ke pembuat kaos yang lain yang bukan Gagadu. Dia bilang, "Kalau kamu mau buatkan kaos dengan motif begini, tema begini, gambar begini, karena ini yang diingini oleh pembeli, maka dia mau jualkan." Sekarang teman saya itu menjadi tukang grosirnya, Bu. Sampai dia bisa pergi haji dari penjualan kaos. Nah, kok dia bisa? Karena dia tahu pembeli itu yang diinginkan seperti apa. Gitu. Nah, sekarang
karena Unhar ini membina juga beberapa produk untuk mendukung wisata, itu harus dicari tahu. Pembeli itu inginnya yang seperti apa. Karena kalau tidak, produk sudah dihasilkan, tidak ada orang yang membeli. Kan rugi itu. Ya enggak? Rugi. Produk sudah dibuat, proses sudah dijalankan, pemasaran sudah dilakukan, enggak ada yang membeli. Ya, itu rugi. Maka yang harus dicari tahu, ini saya justru belajar dari mereka, Bu. Oh, jadi harus tahu ya, orang tuh suka yang bagaimana. Nah, itu yang kaos yang bertuliskan piye kabare enak zamanku toh, ada fotonya Soeharto, itu katanya dicetak sampai klisenya rusak itu. Saking seringnya dicetak, orang banyak membeli begitu. Nah, oleh karena itu harus ada penelitian, Bu. D3 pariwisata ini mayoritas yang datang ke Ternate itu dari mana? Kalau yang dari luar, negara mana? Yang diinginkan itu apa? Apakah sekedar berfoto? Mungkin tidak. Orang itu sekarang sebetulnya bukan ingin berfoto, tapi ingin doing something, melakukan sesuatu. Nah, apakah misalnya pabrik pala itu tidak bisa dijual? Itu bisa dijual. Di Malang itu kita ke kebun apel, itu datang ke kebunnya, metik apelnya, ditunjukkan ini cara membuat jusnya, silahkan beli jusnya. Bahkan harga jus sudah termasuk dalam tiket. Jadi semua orang yang beli tiket dapat jus apel. Nah, coba yang menarik apa dari pengolahan yang ada? Apakah dari palanya, atau pengolahan kenari, atau pengolahan mana? Cari salah satu pabrik yang sangat representatif, jadikan itu salah satu tempat untuk dikunjungi. Ya, saya tahu ini ada kacang kenari, tapi ini buatnya bagaimana ini kacang kenari ini? Nah, mungkin ada salah satu pabrik. Mesti kalau yang diajak ibu-ibu keluar dari pabrik, nggak mungkin beli satu bungkus. Karena mesti terpikir, wah ini nanti untuk ponakan, ini saudara, tetangga kiri kanan depan belakang. Nah, belinya jadi banyak, Bu. Yang datang satu orang, tapi bungkus yang jumlah bungkus yang dibeli sama seperti di Jogja itu bakpia. Bakpia itu kalau di bandara orang bawa mesti satu tentengan itu 10 bungkus itu minimal itu. Buat untuk bisa seperti itu. Ya, itu pemasaran. Kemudian bahasa Inggris sangat mendukung, betul Bu. Nah, kalau tidak, ya saya itu pernah menjadi turis di negara yang tidak paham bahasa Inggris. Ya waktu itu saya sekolah ke luar negeri itu sudah lama Bu, tahun 92 sampai 94 di Kanada. Pulangnya saya lewat Eropa. Di Eropa itu negara, kalau Amsterdam itu banyak yang bisa berbahasa Inggris. Tapi begitu saya masuk Belgia, Luxembourg itu Benelux itu kan Belgia, Nederland, Luxembourg. Saya ke Belgia itu orang nggak bisa ngomong Inggris. Bingung saya ngomongnya bagaimana ini. Jadi memang bahasa ini menjadi salah satu pendukung wisata. Nah, kalau misalnya dari kecil sudah dibahasa Inggris kan, karena depan rumah saya itu anak PAUD loh, diundangkan guru bahasa Inggris 2 bulan langsung bisa ngobrol dengan saya. Hi Melody, how are you? I'm fine, thank you. Where are you going? I'm going to my friend's house. Dia bilang gitu. Padahal anak umur berapa itu? Belum 5 tahun kok sudah ngobrol dengan saya itu, saya sampai heran itu. Jadi kalau bahasa Inggris dari kecil itu malah lebih mudah. Oleh karena itu mungkin mata kuliah wajib PAUD itu bahasa Inggris malahan. Karena turis yang datang itu tidak hanya turis lokal dari Indonesia nasional, tapi juga internasional itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini ya, bagaimana memotivasi mahasiswa dan DPL, karena kadang ada hambatan di dalam merangkul masyarakat. Nah, ini saya ceritakan Bu, kuncinya adalah pendekatan sosial. Pendekatan sosial. Jadi pernah ada unit yang kita terjunkan ke yang ada penambangan emas di Mataram. Mataram itu Lombok. Ada penambangan emas di sana. Yang mereka menggunakan merkuri. Nah, mahasiswa KKN ini ke sana itu akan memberikan penyuluhan
supaya mereka tidak menambang menggunakan merkuri, karena merkuri itu sangat berbahaya. Mahasiswa mengawali dengan menanyakan, apakah di sini ada tambang emas? Nah, dijawab oleh mereka, nggak ada, Mas. Dari Jawa ke sini kok cuma cari tambang emas. Nggak ada tambang emas. Dia bilang begitu. Terus, oh ya nggak ada ya, oke nggak apa-apa. Nah, terus hari ketiga ya dia tetap saja nyari informasi, ya cari sambil melihat-lihat ya kondisi di lapangan begitu. Nah, hari ketiga itu ada Karang Taruna yang mengajak, Mas, kita main voli yuk. Oh oke. Kita lomba ya, KKN lawan penduduk gitu. Nah, mahasiswa KKN-nya bersandiwara, berusaha untuk mengalah supaya mereka yang menang. Ini strategi. Begitu mereka menang, wah hebat-hebat orang sini begitu kan. Nah, setelah itu salah satu menyampaikan begini, bagaimana kalau besok sore kita jalan-jalan? Jalan-jalan kemana? Di sana ada tambang emas. Loh, padahal nggak tanya loh itu. Nggak tanya. Yang tanya kan yang pertama tadi. Sama orang lain lagi. Dijawab nggak ada. Ya nggak ada ya udah mahasiswa KKN manut saja. Nggak ada ya wes gitu. Lah kok ini setelah main voli ya menjadi lebih akrab, tahu namanya begitu. Ya, kemudian mereka itu malah diberitahu di sana ada tambang emas. Nah, begitu ada tambang emas, mahasiswa KKN langsung menengok ke lapangan. Oh mau, pengen tahu. Di Jawa nggak ada, di Jogja nggak ada tambang emas. Lihat tambang emas. Nah, mulailah di situ, perlahan-lahan. Ini tambang emasnya pakai apa? Pakai merkuri. Oh, merkuri itu aman apa? Aman. Ini loh, saya juga minum, tiap hari minum air ini ada merkurinya juga nggak masalah, dia bilang begitu. Nah, terus suatu saat ada di tempat lain. Loh, dia kok sakit seperti itu kenapa? Nggak tahu. Mungkin saja kalau dalam bahasa Jawa itu kesiku. Karena kualat begitu. Padahal ya itu karena dia sudah minum air merkuri dalam waktu yang cukup lama. Dan dia anak-anak, jadi dia lebih sensitif daripada yang orang tua. Nah, lalu perlahan-lahan dijelaskan oleh mahasiswanya bahwa merkuri itu berbahaya, dampaknya seperti ini, dibrowsingkan dari internet, ini loh gambarnya. Kalau mau tahu seperti ini, baru mereka tanya kemudian, terus kalau nggak pakai merkuri, saya harus pakai apa? Oh itu ada untuk menangkap, namanya boraks gitu. Nah terus mau dicoba, ingin tahu mereka. Nah, setelah itu didatangkan DPL-nya, Pak DPL ini minta mencoba pakai, karena dilahnya DPL-nya itu kan dari biologi memang ingin meneliti itu, ingin meneliti pengaruh apa yang tadi dipakai untuk nambang itu yang dia berbahaya diganti dengan boraks yang lebih aman gitu. Nah, langsung DPL-nya datang. DPL-nya datang bawa tabung reaksi macam-macam ditunjukkan, ini loh Pak prosesnya. Ini kalau Bapak pakai merkuri itu hasilnya seperti ini, bersifat seperti ini bisa merusak organ-organ tubuh begitu. Kalau sekarang belum terasa, 2-3 tahun lagi nanti Pak baru terasa. Oh iya tuh, bikin takut aja. Nah itu Pak, tetangga Bapak kan ada yang sakit itu. Dijelaskan secara nalar dengan logika begitu. Akhirnya mereka paham kok. Akhirnya mereka mau juga. Dan mereka mau berubah. Nah ini, agent of change-nya di situ. Jadi Ibu, kuncinya adalah di pendekatan sosial. Menyatu dengan mereka. Ada ajar, ajur, ajar itu ya. Kita belajar dari mereka, ajar, ajur, ya ajur itu bersama-sama, ajar itu menyatu. Ajar itu sudah nggak bisa dibedakan lagi itu. Sudah ajur, ajar itu sudah mahasiswa KKN menjadi warga yang ada di sana, sehingga nggak mungkin dia tidak berpihak pada masyarakat. Itu kita nggak perlu dengan kata-kata yang seperti ini. Ya cukup dengan mereka melakukan, ada pendekatan, begitu. Jadi contohnya tadi melalui main voli dan main sepak bola. Juga melalui omong-omong kan harus ada iming-iming Ibu. Omong-omongnya ngobrol tadi, iming-imingnya bahwa
ya. Ini ada cara. Ada Edukasi. cara untuk mengatasi ini supaya semuanya selamat, semuanya sehat. Nggak ada artinya kan Bapak bisa menambang sekarang, tapi kemudian karena banyak kena merkuri, lalu terkena penyakit, kan sayang. Jadi lebih baik kita harus tahu yang aman itu memakai apa. Oh pakai boraks, oke dicoba. DPL-nya datangkan. Begitu Ibu. Wah ini Ya, pertanyaan matur suwun, Bu. Bu. Pertanyaan Bu Ida ini luar Matur biasa suwun. ini. Matur nuwun sangat, Ya, Bu. ya Bu Ambar, Ida. makasih. Ya Bu Ida. Kalau ada pertanyaan seperti ini yang sulit lagi. Ada Pak Siap, Jeb, Bu. ada pertanyaan tuh Pak Jeb. Ya, silakan, Pak. Di kolom chat. Ya ada nih dari Pak Umar Sajim. Dari Pak. Dari Oh, Pak ini Umar ya, Sajim. panjang juga ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sangat menarik dan menginspirasi bagi saya terkait dengan pengembangan kegiatan mahasiswa dalam kegiatan Kubermas. Pertanyaan saya adalah, jika sekiranya di desa dalam satu kawasan, misalnya kawasan pantai, tempat Kubermas, beberapa desa bahkan kecamatan kita buat dalam kawasan tersebut sebagai desa sadar wisata dengan lintas program dan kegiatan sehingga maju secara bersama dan tidak hanya satu desa saja yang dapat meningkat kehidupannya. Terima kasih atas tanggapan Ibu. Ya Bapak, jadi lebih baik kalau bisa seperti ini. Nah, kalau di tempat kami untuk 1 kali periode penerjunan itu minimal 2 desa dalam 1 kecamatan. Nah, jadi Bapak bisa misalnya yang sekarang desa A dan desa B, lalu tahun berikutnya CD, tahun berikutnya EF. Nah, nanti pada saat tahun ketiga itu A, B, C, D, E, F ini ada program yang bersama-sama begitu, Pak. Jadi ini kan seperti efek bola salju. Bola salju itu bola yang menggelinding yang makin lama makin besar begitu. Ya, jadi bisa memulai dengan 2 desa, lalu yang tahun kedua ini 2 desa berikutnya, tapi yang ini tidak dilepas, tetap ada program lah apa gitu yang dikerjakan bersama-sama. Lalu nanti tahun ketiga Bapak bisa 6 desa dalam kecamatan itu. Ini akan memberikan dampak yang meluas. Contohnya ya Pak, ini kalau yang di pantai itu Natuna Pak. Natuna itu begini. Jadi kami malah tidak tahu kalau di lapangan itu mahasiswa KKN ini dengan DPL-nya itu sudah bekerja sangat luar biasa. Justru kami mendengarnya itu dari Kementerian KKP. Jadi Kementerian KKP datang ke DPKM menyampaikan ada suatu lokasi di Pulau Natuna yang koperasinya berjalan dengan baik. Kemudian petani nelayannya itu ikan untuk dijadikan kerupuk, dijadikan keripik, lalu ada yang digoreng, ada yang diawetkan dengan diasinkan, kemudian dapat dijual tidak harus hari itu, tetapi dalam 1, 2, 3 bulan ke depan masih bisa dijual dengan baik. Kemudian ada PIRT-nya, ada kadaluarsa, ada kemasannya yang baik. Nah, kemudian dari KKP ini menanyakan, loh kok bisa seperti ini? Yang ngajarin siapa begitu? Nelayannya menjawab, ini kan didampingi KKN UGM begitu. Jadi kami itu malah tidak tahu. Kami itu malah dapat kabar dari staf KKP yang datang ke lokasi dan bertanya pada petani nelayan. Nah, ini kalau Bapak juga bisa lakukan yang seperti itu, Pak. Jadi termasuk sampai dengan ke bagaimana memasarkan, lalu bagaimana brandingnya, kan diberi merek, diberi kemasan. Itu yang saya lihat di toko Tarana OT itu kemasannya, ya kemasannya sudah lumayan bagus kok, itu yang binaan Unkhair itu. Tinggal ini dikreasi saja. Mahasiswa saja Pak yang disuruh. Kalau kita ini kan sudah usia 30, 40, Bapak Ibu ini rata-rata mungkin 40 ke atas ya. Sudah usia 40 ke atas ini kurang mengikuti perkembangan yang terkini. Tapi kalau mahasiswa itu kan
oh ini diberi gambar ini begitu. Dia lebih kreatif. Jadi kita tugaskan, tolong ini kamu buatkan untuk kemasannya seperti apa. Itu ditugaskan saja. Jadi DPL itu sakti kok. Minta mahasiswa yang buat ini, buat itu, terus mereka mesti nuruti. Ya, jadi ini kalau akan dikembangkan, tidak masalah. Itu menjadi kawasan yang menyatu, dibuat saja apakah BUMDes atau koperasi, terserah. Intinya bahwa kita tidak membina untuk perseorangan. Jadi kalau perseorangan kami enggak. PT tertentu juga enggak. Harus masyarakat dan jangan sampai ada yang menjadi penonton. Jadi di sini makanya harus ada yang menjadi pengikatnya. Koperasi kah atau BUMDes kah? Mau beberapa desa malah lebih bagus. Jangan sampai desa A dan B maju, C, D penonton. Nah ini yang di Banggai Kepulauan itu Pak DPL ini sedang berupaya untuk mereka yang menjadi penonton itu sekarang menjadi pelaku pengusaha wisata. Nah ini luar biasa. Begitu Pak Agus. Pak Umar Sajim. Umar Sajim, ya Pak Umar Sajim. Bapak kok ejaan lama ya namanya? Ya. Iya. Itu marga itu. Senior Pak Umar ini luar biasa ya Pak semangatnya. Baik, terima kasih Bu Ambar atas jawabannya atas pertanyaan Pak Umar. Iya Pak. Dari Bapak Ibu lainnya ini sudah pukul sudah 15.45 sesuai jadwal atau alokasi waktu sampai 16.30 ya. 16.00. Jadi kita 16.00. Ya. Masih ada waktu 15 menit. Ya, silakan Pak. Kalau ada lagi silakan Pak. Mumpung ketemu saya ini jauh-jauh ini Pak. Mungkin ini Bu Ambar, mohon ya, maaf. Bu Nana. Ya. Kan nanti ke Bapak Ibu terkait yang tadi sudah disampaikan teknis bagaimana mendesain program, kan karena ini TOT, kegiatan TOT, sehingga paling tidak ada simulasi besok itu lanjutannya adalah bagaimana pelatihan ya, melatih yang peserta ini melatih membuat program. Nah, paling tidak programnya itu disimulasikan, tidak semua, tapi siapa yang sudah bersedia atau paling tidak acak ya, kami memilih acak, taruhlah misalnya dari fakultas. Ini kebetulan Bu Ambar, ini sebagai informasi, pesertanya ini variasi antar 8 fakultas ini yang tertingginya nih dari fakultas FKIP. Kemudian ada teknik, ekonomi, tapi rata-rata hampir sebagian besar ini FKIP. Nah, mungkin besok kalau memungkinkan, bukan kalau memungkinkan, besok itu sebaiknya ada perwakilan lah dari fakultas, misalnya FKIP itu 2 orang atau 3 orang, atau misalnya dari yang hadir yang masuk dalam peserta TOT ini ada kurang lebih 30% lah, 30-40% itu sudah berpengalaman menjadi DPL Pubermas. Kemudian mereka juga sudah pernah menyusun program, termasuk salah satunya tadi Bu Roswita. Dan ada juga teman-teman dosen, walaupun mereka belum pernah menjadi DPL, tapi sebagian besar semua peserta ini sudah mendapatkan hibah pengabdian kepada masyarakat. Nah, kenapa? Karena lagi-lagi ketika mahasiswa di lapangan, mereka kendalanya adalah selalu anggaran. Untuk di kami, alokasi dana Pubermas bagi mahasiswa, itu mereka kan diberi biaya hidup, Bu Ambar. Jadi sekitar ya bermainnya itu sekitar 200 sampai 300.000 per mahasiswa. Nah, itu mereka full dari UKT, dari dana UKT. Nah, kemudian untuk DPL, karena memang selama ini kami tidak ada slot untuk taruhlah misalnya pembebanan honor ke DPL, sehingga 2 tahun terakhir ini saya coba mengkompetisikan di tingkat universitas dengan serupa atau mirip dengan KKN PPM-nya UGM.
Tapi namanya mungkin seperti itu, tapi di kami namanya PKM Kubermas. Tapi saya melihat dalam catatan perjalanan 2 tahun ketika saya coba menawarkan menginduksi dengan PKM Kubermas ini, sepertinya lebih pada fokus satu program yang sifatnya pada program utama dari DPL yang mendapatkan hibah pengabdian. Nah, dengan sendirinya tadi Bu Ambar kan sudah menjelaskan secara detail mulai dari permasalahan itu mengikuti kuat itu ya. Metodenya tuh kuat. Nah, lalu lihat persoalannya, identifikasi persoalan di masyarakat, lalu pendekatannya itu dengan kita menggunakan kuat tadi. Nah, jadi besok simulasi itu bila memungkinkan, mungkin untuk sementara coba menggunakan framework yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ambar, paling tidak coba melatih dulu gitu, sehingga kami di LPPM, kalau memang ada teman-teman peserta dari TOT ini, paling tidak kan ini nanti evaluasi dan terakhir kami penilaian ya dari peserta TOT DPL ini, sehingga paling tidak di tahap 2 ini kan kita belum menetapkan DPL, sehingga ketika simulasi besok paling tidak itu sudah ada gambaran umum bagi kami untuk penetapan DPL yang lahir dari pelatihan ini, sehingga ke depan insya Allah itu dia sifatnya, program ini sifatnya sustain, artinya sustain dengan meningkatkan mutu pelaksanaan Kubermas yang impact-nya itu ya pasti ke masyarakat yang teman-teman tadi sudah tanyakan gitu. Jadi itu yang saya mau sampaikan sebelum nanti kalau memang ada pertanyaan lanjutan sambil kita menunggu slot waktu yang sudah diperuntukkan untuk di sesi 2 ini bagi Bapak Ibu peserta TOT. Mungkin itu yang saya sampaikan ke forum ya, ke teman-teman peserta TOT. Jadi besok itu ada simulasi, tapi nanti ini kan kita sudah dapat nih ininya, jadi mungkin selesai ini pulang, maksudnya malamnya atau sebentar malam kira-kira mendesain apa. Nanti tadi kan saya sudah kasih bocoran ya, ada 4 program yang kami tawarkan mengacu pada 8 tipologi desa, mengacu pada 17 SDGs, dengan tema utamanya itu adalah membangun desa untuk Kubermas tahun 2021 di Unhair. Nah, silakan Bapak Ibu kalau memang mau japri ke saya programnya apa, 4 itu nanti akan kami sampaikan. Lalu kalau mau menyusun programnya sesuai mau apa yang tadi sudah dicontohkan oleh Bu Ambar, frameworknya mulai dari awal sampai ke akhir, sampai pada monef, sampai contoh segala. Nah, silakan Bapak Ibu nanti besok disimulasi baru nanti dikomentari oleh Bu Ambar. Nah, itu malah lebih bagus lagi karena artinya paling tidak TOT ini kan training of trainer. Jadi Bapak Ibu yang masuk dalam peserta TOT ini DPL kali ini, saya menganggap Bapak Ibu itu nanti outputnya itu menjadi lebih expert. Jadi itu yang kami harapkan dari kegiatan ini. Jadi itu yang saya mau sampaikan sebelum waktu di sesi kedua ini berakhir, sambil menunggu bila ada pertanyaan lanjutan bagi Bu Ambar. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Itu ini di kolom chat sudah ada penanya lagi dari Pak Rusman Rasid. Ini menanyakan tentang kolaborasi atau bisa digabungkan atau disetara. Bu Ambar ada di forum chat terkait adanya program pemerintah menyangkut dengan dana desa. Apakah kegiatan KKN PPM ini bisa dengan program 1 miliar 1 desa? Karena pertimbangan juga selama ini penggunaan dana desa banyak ke fisik gitu. Nah, kaitan dengan KKN kira-kira seperti apa? Itu barangkali yang tanyakan dari Pak Rusman. Ya, baik. Terima kasih Pak Jeffrey. Yang pertama, Bu Nana, saya usul kalau Bapak Ibu ini berasal dari 8 fakultas tadi, mungkin bisa dibuat kelompok, Bu. Seakan-akan
seakan-akan Bapak Ibu ini mahasiswa Cluster. begitu. Ah iya, boleh. Jadi seakan-akan Bapak Ibu ini mahasiswa dari klaster misalnya saintek, ya sosum begitu. Nah, nanti programnya jadi bisa beraneka gitu. Nanti malam jadi ingin ada bersinergi. gitu. Iya. Kebetulan kami ada grup WA untuk TEOT ini. Iya. Gitu. Nanti teknisnya kami menjelaskan. Ya, itu usul terima kasih. supaya lebih seakan-akan lebih ketemu dengan senyatanya begitu. Iya. Terima kasih Bu Ambar atas Bu Nana. masukannya. Ya. Kemudian Pak Rusman, Pak Rusman ya. Pak Rusman dari desa. Tahun 2020 Pak, kami dapat mandat dari Kementerian Desa untuk memungkinkan desa menggunakan dananya untuk pemberdayaan masyarakat. Dan itu kemarin kami harus selesai sebelum, karena masukan itu harus masuk di dalam peraturan nomor berapa yang merupakan revisi dari aturan dana desa sebelumnya. Nah, ini artinya tahun ini mestinya sudah ada legalitas bagi desa untuk menggunakan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Mestinya begitu. Nanti bisa dicek di lapangan kalau ketemu dengan Pak Kepala Desanya, apakah sudah memungkinkan untuk itu atau belum. Kalau belum, berarti baru sampai di peraturan itu, berarti belum sampai ke pelaksanaan di lapangan. Ya, tapi andai kan belum. Nah, paling jeleknya kan andai kan belum. Sementara dana banyak digunakan untuk prasarana fisik. Betul, Pak. Itu 70% ya, 70 sampai 80% dana desa itu dimanfaatkan untuk prasarana fisik. Mengapa? Karena itu yang paling mudah dipertanggungjawabkan. Ya toh, membuat jembatan, jembatannya ada. Pengaspalan jalan, jalannya ada. Karena orang tuh nggak mau, Pak. Sudah jadi kepala desa, mengelola dana desa, dia jujur, tapi ditengarai misalnya ada hal-hal yang tidak benar. Ini kan ya kasihan kepala desanya. Jadi orang memilih zona aman, Pak. Zona amannya adalah fisik. Karena apa? Karena buktinya itu bisa nampak untuk dilihat oleh masyarakat maupun oleh penilai. Ya. Nah, andai kan harus fisik, mahasiswa apakah bisa ikut bercawe-cawe di sana, bisa ikut nimbrung atau bisa ikut bersinergi? Bisa, Pak. Ya programnya apa ya? Di pengaspalan jalan, mahasiswa membantu warga masyarakat untuk mengikuti pengaspalan jalan, membantu apa yang lain, misalnya penyediaan konsumsi, misalnya ikut buat minum dan lain sebagainya. Itu kan mahasiswa tetap bisa untuk ke sana. Yang dari saintek bisa membantu mengarahkan. Ini harusnya campuran semen dengan pasir itu perbandingannya bukan 3:2 misalnya, tapi 4:1 misalnya, atau 4:2. Nah, itu anak teknik sipil lebih paham itu. Tadi kan ada dari teknik juga di Unhair kan ada fakultas teknik. Ada. Bisa masuk di sana, memperkuat DED, detail engineering design ya. Nah, ini sekaligus menjadi yang terakhir Pak siapa ini? Pak Umar. Pak Rusman. Pak Rusman. Bu Lia ini. Dia kan menanyakan apakah memungkinkan mahasiswa KKN, DPL dan mahasiswa mengembangkan program bersama masyarakat saat di lokasi. Oh iya. Ya. Lah ini maksudnya kan ini program yang dimiliki oleh masyarakat kan? Iya. Ya. Contohnya tadi yang dilakukan dengan dana desa, maka kita masuk di dalamnya, nggak masalah. Kita nanti akan memperkuat detail engineering-nya, kita akan memperkuat desainnya, kita akan memperkuat kalau tadi terkait dengan pemasaran, terkait dengan perhitungan keuangannya itu Bu Ida ya dari FEB kan bisa ngitung-ngitung itu. Wah kalau anggaran sekian dengan pembelian seperti ini nanti nggak bisa itu misalnya begitu. Nah itu kita bisa bersatu dengan mereka dan itu bisa kita ambil sebagai program. Ya, meskipun di situ sinergi dengan yang sudah ada di masyarakat. Itu dipersilakan saja, mahasiswa boleh. Pasti ada kreasinya kok.
Nggak mungkin hanya ikut-ikut saja. Mahasiswa pasti berkreasi. Tentu saja DPL ikut mengarahkan. Kemudian yang Pak Rosman tadi sudah saya jawab. Pak Rosman tadi yang dana desa. Ya, itu Pak. Jadi dana desa itu seharusnya sekarang sudah dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Karena kami sudah ditugaskan oleh kementerian untuk menyusun revisi. Dan dalam revisi itu kami munculkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat didanai dengan dana desa, bahkan penyuluhan pendampingan dari perguruan tinggi itu juga harus dapat difasilitasi dengan dana desa. Karena tanpa itu nanti loose. Ya mereka mengerjakan sendiri, mereka misalnya pemahamannya di bagian itu kurang tapi harus melakukan. Nah, disinilah perguruan tinggi itu mengisi bagian yang kurang itu supaya nanti hasil dari dana desa ini juga lebih akuntabel dan lebih memberikan dampak nyata di lapangan bergandengan tangan dengan KKN atau Kubermas ini. Begitu Pak Jeffrey, Pak Rosman dan Bu Lia. Ya, barangkali Bu Amar, terima kasih. Jadi sebelum kita tutup ini ada satu penanya dari chat dengan standar minimal program SDGs yang harus terintegrasi dengan program KKN. Oh ya, berapa butirnya begitu ya? Ya, dalam mendesain berapa program KKN ada berapa? Adakah standar minimum SDGs program? Ya. Oh, tidak ada Bapak. Jadi tidak ada standar minimalnya, tapi silahkan pilih dari 17 itu, 18 dengan desa tadi, mana yang terkait dengan program Pak Ibu, itu sebaiknya dimunculkan. Jadi nanti kalau Bu Nana ditanya, apakah pengabdian masyarakat itu sudah mengaitkan dengan SDGs, Bu Nana bisa menjawab. Dan kalau Bu Nana ditanya, SDGs mana saja, itu setiap DPL melaporkan dalam laporannya itu. Seperti tadi, seperti tabel tadi. Itu akan memudahkan. Ya. Karena ke depan kita semua harus ke sana, Bapak Ibu. Ke Sustainable Development Goals. Iya. Begitu Pak Jeffrey. Jadi tidak ada minimalnya. Tidak ada. Mau 5, mau 10, itu silahkan. Saya kembalikan Pak Jeffrey. Oke, baik Bu Ambar. Ya, terima kasih Bu Ambar. Jadi barangkali kita sudah sampai di penghujung diskusi kita pada sore hari ini. Nanti kita tadi sampaikan akan ketemu pada besok hari menyangkut dengan simulasi ataupun menyampaikan praktek penyusunan program. Dan ini sudah menunjukkan pukul 16.02. Jadi barangkali kita sudah tiba di penghujung. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ambar yang selama 1 hari ini sudah berkenan meluangkan waktu untuk saling berbagi dengan kami di Universitas Hairun Ternate. Umumnya ada di Maluku Utara, ada juga teman-teman dari luar Unhair yang sudah bergabung. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan mengikuti program TOT ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan harapannya pada besok hari kita masih bisa ketemu lagi dan selalu mudah-mudahan dalam keadaan sehat di masa pandemi ini, kita tetap selalu sehat. Amin. Dan sehingga besok hari kita bisa ketemu lagi untuk lebih lanjut, lebih intens di dalam merancang program yang akan kita laksanakan di pelaksanaan besok itu Pak Jeffrey, besok itu mulai pukul berapa Pak? Jam 9. Oke, baik. Apa tidak kepagian Bu Ambar? Nah itu jadinya harus diskusi dengan Bu Ambar karena di Jogja baru jam 7. 9.30 aja kali ya? Ya. Ya boleh. 9.30 juga bisa. Iya, nggak apa-apa. Ya, kalau pukul 7 kepagian sekali di sana waktu Jogja. Iya. Oke, berarti nanti untuk teman-teman kita di sini akan. Kalau kuliah itu pukul 7.10. Oh, alah. Jadi malah udah terbiasa ya. Biasa ya. Terima kasih Pak Jeffrey. Mungkin nanti saya sampaikan mengulang kembali ya terkait besok. Tadi saya baca di kolom chat, apakah besok itu dari Pak Nur dari Fakultas Kedokteran itu menanyakan apakah besok itu
disiapkan proposal, bukan Pak. Jadi Bapak Ibu bukan proposal, tapi bagaimana Bapak Ibu menyusun usulan program kerja yang paling tidak Bapak Ibu kan sudah pasti sudah punya judul. Taruhlah misalnya belum punya judul, paling tidak Bapak Ibu kan pernah pengalaman mendapatkan pengabdian yang lalu-lalu nih, baik di fakultas maupun di universitas. Kemudian yang mau mengusulkan untuk PKM-nya, karena di Unhair kami menyediakan ada 2 skema PKM Mandiri dan PKM Kubermas. Nah, 2 skema ini menyertakan mahasiswa. Nah, dengan sendirinya kan kalau mau melakukan itu, maka bagaimana Bapak Ibu mendesain sehingga program kemitraan masyarakat ini tercapai sasarannya di masyarakat atau di mitra atau di binaannya, maka paling tidak kan membuat program kerja. Nah, besok itu simulasinya itu adalah program kerja yang contoh framework-nya, contoh formatnya itu yang tadi sudah kasih contoh oleh Bu Ambar. Bisa saja seperti itu, silahkan Bapak Ibu. Nah, nanti kan pilah tuh misalnya kalau berdasarkan non-tema, tema, lalu non-tema, lalu apalagi gitu ke bawahnya. Nah, tadi kan saya sudah ada sampaikan ada 4 tema utama yang kami tawarkan di Kubermas tahun 2021. Yang pertama Desa Peduli Pendidikan, yang kedua Desa Peduli Lingkungan, yang ketiga Desa Sadar Budaya dan Wisata, kemudian yang keempat mitigasi. Tema pokoknya itu adalah 4 tema itu. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau sudah yang akan mau mengusulkan pengabdian PKM-nya baik ke fakultas maupun ke universitas, mau milih skema PKM Kubermas, ketika memilih skema PKM Kubermas, silakan Bapak Ibu menyusun programnya seperti itu, lalu disimulasikan besok. Nah, simulasikan itu nanti akan dikomentari oleh Bu Ambar. Maksud kami tuh seperti itu Bapak Ibu, sehingga bukan proposal utuhnya gitu, karena pedomannya sendiri, pedoman PKM sendiri, insya Allah nanti akan kami sosialisasikan ke fakultas itu Senin depan. Memang sudah siap pedomannya itu, pedoman PKM 2021 itu sudah siap dari beberapa hari, sudah siap dari minggu lalu malah. Nah, tapi karena masih direvisi jadwalnya, karena kami masih pakai jadwal yang lama, karena jadwal lama itu kan Februari, nah sekarang kan sudah Maret, nah sehingga kami tinggal merevisi jadwal dan disertakan dengan surat ke pimpinan fakultas. Nah, untuk dana, terkait dengan dana, saya sudah nanti akan saya sampaikan juga ke dekan-dekan melalui surat tersebut bahwa 2 skema ini dia berlaku bukan hanya di universitas, tapi berlaku juga di fakultas. Dengan sendirinya nanti teknisnya akan nanti dibicarakan setelah TOT ini. Yang jelas besok TOT-nya itu Bapak Ibu bagaimana membuat program kerja sesuai dengan apa yang ada di kepala Bapak Ibu peserta TOT yang mau bikin program kemitraan masyarakat Kubermasnya seperti apa. Gitu. Yang jelas framework-nya seperti yang tadi coba disampaikan oleh Bu Ambar. Ya, mungkin itu supaya ini. Nah, kemudian jangan lupa tadi saya setuju dengan usulan dari Bu Ambar, kita membuat klaster aja karena kan sudah ada grup WhatsApp grup. Nah, sehingga bolehlah nanti Pak Jeffrey atau Pak Babang membantu untuk membuat klaster ya. Klasternya misalnya karena kami kan ada 8 fakultas. Kita kan ada 8 fakultas nih. Nah, sehingga bisalah misalnya kalau punya UGM kan misalnya klasternya ada 4, ya mungkin saja punya kita ada 6 atau ada 3, ada 2, silahkan. Coba nanti dari panitia membantu saya coba membuat klaster dari yang sudah disampaikan oleh Bu Ambar. Paling tidak Bu Ambar kan memberikan insight ya ke kita sehingga memudahkan ada interdisiplin ilmu pada PKM ya, pada PKM Kubermas atau yang Bu Ambar sampaikan KKN PPM ini, kalau di kami namanya PKM Kubermas, itu bisa tersampaikan ke teman-teman peserta TOT. Mungkin itu yang saya sampaikan di sini sebelum kita mengakhiri sesi kedua.
Ya. Terima kasih Pak Jeffrey. Ya baik, terima kasih Bu Nana. Sekali lagi Bapak Ibu kita atas penjelasan Bu Nana tadi. Kali kita akhiri sesi kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pertama buat Bu Ambar yang telah banyak berbagi buat kita di sini. Iya. Ini ya Sangat banget. mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sampai pada dengan hari ini bisa menjadi motivasi maupun inspirasi bagi kami di Unhair untuk lebih mengembangkan program pengabdian. Juga Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Sampai ini kita ketemu pada besok hari dan semoga malam ini kita siap begadang untuk mencoba hingga besok bisa direview oleh Bu Ambar sehingga bisa menjadi sebuah usulan program ya KKN yang lebih bermakna sehingga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat kita di Maluku Utara pada umumnya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan ini ada yang masih kurang. Kami sekali lagi panitia mengucapkan mohon maaf. Dengan demikian saya akhiri kegiatan kita pada sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.